Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan Ibu Dwi Kurnia. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu hemat energi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masuk subtema 1, sumber energi. Kita mulai dari pembelajaran 1. Fokus pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Yuk sekarang kita pelajari bersama-sama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Sinar matahari bermanfaat bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis atau proses membentuk zat makanan. Pada proses fotosintesis itu, tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida atau CO2 dan akan mengeluarkan gas oksigen atau O2 yang baik bagi kita untuk bernafas. Berolahraga di ruang terbuka sangat baik karena kita dapat menghirup oksigen atau O2 yang dikeluarkan dari tumbuhan. Paparan sinar matahari secukupnya bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D. Sinar matahari yang bagus adalah sinar matahari pada saat pagi hari. Vitamin D ini akan membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga bisa meningkatkan tinggi badan pada anak. Oleh karena itu, sangat baik sekali apabila kita pada saat pagi hari berjemur sekitar 10-15 menit. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Untuk membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup, kalian lakukan percobaan ini ya. Yang pertama, siapkan 2 helai sapu tangan atau kain, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Basahi 2 helai sapu tangan itu, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas, di tempat yang terkena sinar matahari. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh.
bisa kalian letakkan di depan rumah yang tidak terkena sinar matahari. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kemudian, kalian buat tabel pengamatan di buku tulis kalian. Nah, contoh tabel pengamatan seperti ini. Tabel pengamatan yang pertama ini untuk benda yang terkena sinar matahari. Sedangkan tabel pengamatan yang kedua untuk benda yang tidak terkena sinar matahari, atau bisa kalian letakkan di bawah pohon, bisa juga di depan rumah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini di buku tulis kalian. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Ya, jadi kalian tulis apa pengaruhnya panas matahari terhadap sehelai sapu tangan, tisu, dan juga selembar kertas tadi. Nah, sekarang cobalah kalian untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Kalian bisa menuliskan laporan kegiatan percobaan pada buku tulis kalian. Format laporan kegiatan percobaan dapat sama seperti contoh yang ada di video ini. Yang pertama, nama percobaan. Nah, tadi kalian membuat percobaan apa? Boleh kalian kasih nama. Yang kedua, tujuan percobaan. Apa tujuan kalian melakukan percobaan tadi? Yang ketiga, alat-alatnya. Tentunya alat-alatnya itu seperti sapu tangan, tisu, dan juga kertas. Langkah kerja. Nah, langkah kerja kalian tuliskan langkah kerja mulai dari awal. Menyiapkan alat-alat, membasahi alat-alatnya, dan seterusnya. Kesimpulan. Kesimpulan ini dapat kalian tuliskan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Ayo membaca. Nah, berikut ini ada bacaan yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Yuk kita baca bersama-sama. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu atau membantu tubuhmu bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Nah, berikut ini beberapa contoh manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Yang pertama, matahari berperan sebagai proses terjadinya awan. Yang kedua,
matahari sebagai sumber energi pada panel surya atau pemanas air. Yang ketiga, matahari berperan dalam fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, matahari menyebabkan terjadinya siklus perputaran air. Air yang ada di sungai atau di laut dapat menguap karena sinar matahari. Uapan itu akan membentuk awan dan awan itu akan berubah menjadi hujan. Hujan turun ke bumi dan air diserap ke bumi atau sungai lalu mengalir lagi ke laut. Selanjutnya, fungsi matahari yaitu menerangi bumi. Dan berikutnya, matahari itu terjadinya siang dan malam. Jadi menyebabkan bumi kita ini bisa terjadi siang dan malam karena proses perputaran bumi pada porosnya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Beberapa contoh olahan dari jagung, yang pertama adalah nasi jagung, keripik jagung, popcorn atau camilan yang terbuat dari jagung, dan dadar jagung. Selain itu, banyak sekali manfaat jagung yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita olah sehingga menjadi makanan-makanan yang dapat kita makan untuk sehari-hari. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di negara kita, jadi banyak dicari oleh masyarakat. Nah, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu atau bersama orang tuamu di rumah. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Kalian bisa menulis di buku tulis kalian. Berikutnya ada bacaan yang dapat menambah pemahaman kita tentang sumber daya alam. Coba kalian baca bacaan berikut dengan teliti dan seksama. Kalian baca sebanyak 2 atau 3 kali sehingga kalian dapat mengetahui isi bacaan tersebut. Setelah membaca bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalian berikan contoh masing-masing 3 ya. Yang kedua, berilah 3 contoh lain yang di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Kalian boleh mencari sumber daya alam yang ada di tempat kalian tinggal. Nah, kerjakan 2 soal ini di buku tulis kalian. Lalu, kumpulkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Bu Dwi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.